Proyek kami kali ini diminta untuk membuat website berisikan portofolio dan proyek kami selama mengikuti kelas pemrograman 9. Terdapat tiga bagian utama dari website kami. Yang pertama, pada bagian atas dinamakan tobar. Tobar berisikan nama kelompok kami, home, galeri, dan project. Pada bagian tobar terdapat burger button. Burger button berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan bagian sidebar. Bagian sidebar berisikan nama-nama dari anggota kami. Bagian utama dari website kami yaitu deskripsi deskripsi dari kelompok kami. Pada bagian kanan terdapat foto-foto dari anggota kami. Pada bagian bawah terdapat tombol yang bertuliskan Our Project. Saat diklik Our Project akan pergi ke laman project-project kami yang sudah kami kerjakan pada mata kuliah pemrograman 9. Pada bagian bawah terdapat foto anggota dan nama-nama anggota dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil setiap anggota kelompok. Untuk melihatnya bisa langsung diakses melalui sidebar yang ada di sisi kiri website. Langsung saja mengklik nama yang ingin diketahui profilnya atau bisa juga klik setiap foto yang ada di bawah website. Misalnya saja kita klik Kisti. Maka akan muncul deskripsi biodata yang berisi tentang nama lengkap, nama panggilan, NIM, tempat tanggal lahir, hobi, alamat, Instagram, dan moto. Untuk Instagram, jika diklik akunnya, maka akan langsung terhubung ke Instagramnya. Lalu jika ingin kembali ke home, bisa klik home atau klik back home yang ada di bawah. Di bagian laman top bar terdapat laman galeri. Jika kita mengkliknya, akan terdapat foto-foto dan video kami selama mengikuti kelas pemrograman. Di bagian atas dari laman ini merupakan foto pertama kami saat mengerjakan tugas pemrograman bersama-sama. Dan di bagian tengah, foto kedua kami di mana kami mengambilnya setelah kelas pemrograman selesai. Dan di bagian akhir laman terdapat video-video kami yang kami ambil saat mengerjakan pemrograman. Saat dipencet, videonya akan menghasilkan Anak maksudnya sombong. Enggak, udah udah visual video apa yang Kita lagi pusing PRG guys. kita install. Di situ habis ada Rara, say hi. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan pergi ke laman project. Dapat diakses di top bar di bagian ini. Atau kita dapat klik Our Project. Project yang pertama yaitu ada website theme. Kemudian ada program sorting. Program sorting ini bertujuan untuk mengurutkan data random berupa nama dan gaji sebanyak 1000 data. Data tersebut akan diurutkan dari yang gajinya terbesar hingga yang terkecil. Kemudian untuk yang ketiga ada program rekursif. Program rekursif ini menggunakan data random yang sama dengan program sorting. Pada program rekursif kami akan mengeluarkan nama-nama pada data random yang merupakan palindrom. Palindrom adalah kata yang jika dibaca dari depan dan belakang akan tetap sama. Berikut ini adalah contoh video dari sorting project. akan output dari program ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai website HTML. Sebelum membuat website HTML sendiri, kita harus menentukan tipe dokumen serta bahasa yang digunakan. Dalam hal ini, kami menggunakan tipe dokumen HTML serta bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Pada
website HTML sendiri terdiri dari head dan body. Untuk pengertian head sendiri, berisi informasi website yang tidak tampil di halaman web browser. Pada bagian head ini, dideklarasikan informasi mengenai meta tag charset, titel website, logo website, serta link path dari external source, misal CSS dan JavaScript. Dalam hal ini kami menggunakan CSS yang digunakan pada website. Pada tampilan website sendiri akan muncul seperti logo dari website kami serta judul, lalu terdapat website dari project kami. Selanjutnya, bagian body. Body sendiri kami bagi menjadi dua bagian, yaitu navigation bar dan tag class. Navigation bar sendiri merupakan komponen utama navigasi website. Dalam hal ini berupa menu, galeri, dan project yang terletak pada bagian header website. Untuk tampilannya sendiri, pada kanan atas website kami terdapat home, galeri, serta project. Selanjutnya, untuk tag class. Tag class sendiri kami bagi menjadi dua lagi, yaitu tepi dan tengah. Untuk tag class tepi, tag class ini berupa nama anggota tim yang terletak pada tepi website. Ketika diklik, akan langsung menuju ke biodata tiap anggota yang dituju. Untuk lebih jelasnya akan saya contohkan seperti ini. Terletak pada kiri bagian website. Lalu ketika diklik, akan langsung menuju ke biodata tiap anggota kami. Lalu selanjutnya, tag class container. Untuk tag class container sendiri, kami bagi menjadi dua lagi, yaitu tengah dan bawah. Untuk tag class tengah, pada kode ini merupakan bagian di mana kita dapat menambahkan tulisan dalam website kami berupa deskripsi dan foto atau gambar untuk tampilan awal website ketika diakses. Untuk tampilannya berupa ini, nama tim serta deskripsi dari kelompok kami, lalu pada bagian kanan terdapat foto. Lalu bagian selanjutnya itu tag class container pada bagian bawah. Di bagian ini berupa foto tiap anggota yang jika diklik akan menuju ke biodata anggota tersebut. Akan lebih baik jika kami contohkan. Pada bagian bawah ini terdapat foto-foto dari kelompok kami yang jika diklik akan langsung menuju ke biodata masing-masing dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, pada bagian akhir, yaitu terdapat kode untuk memanggil JavaScript. Untuk bagian selanjutnya, yaitu pada galeri, untuk head, serta body bagian top bar, dan isi bagian tepi itu tetap sama. Yang berbeda pada bagian tengah. Di bagian tengah ini, kami mendeklarasikan HTML dalam bentuk image atau gambar, serta video, agar dapat ditampilkan. Pada bagian ini akan saya contohkan di galeri. Di sini terdapat beberapa foto serta video dari kelompok kami. Lalu penjelasan selanjutnya itu tentang project. Untuk project sendiri, head serta top bar lalu tepi masih tetap sama. Yang berbeda pada bagian kontainer tengah dan bawah. Untuk tengah sendiri hanya berupa nama tim serta judulnya. Lalu untuk pada bagian bawah ini terdapat video project serta tugas-tugas yang diberikan. Lalu untuk pada bagian akhir sama, tetap ada kode untuk memanggil JavaScript. Untuk menampilkan website seperti ini serta menampilkan beberapa font dan warna yang berbeda, kami membutuhkan CSS. Untuk penjelasan CSS akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berikutnya adalah bagian CSS. Pada website kami terdapat 4 file CSS, yaitu style.css, stylegallery.css, styleproject.css, dan person.css. Nah, style.css sendiri adalah untuk mengatur bagian home website kami. Style gallery untuk mengatur galeri, style project untuk mengatur project, dan style person untuk mengatur profil tiap-tiap anggota pada Teambugs.
Keempat style ini tidak terlalu berbeda. Mungkin yang berbeda hanya beberapa ukuran font dan ukuran gambar atau video saja. Berikut saya jelaskan yang bagian style.css untuk bagian home. Yang pertama, default-nya. Diatur margin dan padding-nya sama dengan 0. Untuk body sendiri, diatur sebagai berikut. Untuk menentukan jenis font, ukuran font, dan tinggi halaman. Bagian isi akan didisplay sebagai flex, agar sidebar-nya tadi dan kontainernya ditampilkan sejajar secara horizontal. Nah, fungsi metu ini tidak akan ditampilkan terlebih dahulu. Fungsi metu ini nantinya akan dipanggil menggunakan JavaScript. Ini akan dipanggil untuk mengisi yang bagian isi ini. Awalnya, translate X-nya 0, kemudian ditransformkan translate X-nya minus 120 pixel untuk menambahkan gaya agar sidebar-nya nampak hilang. Kemudian, bagian top bar. Bagian top bar akan ditampilkan sebagai berikut. Position-nya diatur fix, agar top bar-nya tetap di atas halaman. Jika di-scroll juga tetap di atas. Z-index-nya diberikan nilai yang cukup tinggi. Di sini diberikan nilai 10.000 agar tampilan top bar-nya berada di paling depan. Jika dilakukan scrolling, bagian isinya akan berada di belakangnya top bar, agar tidak menutupi top bar-nya. Nah, kemudian yang bawah ini adalah kelas untuk menu toggle. Menu toggle ini untuk mengatur tampilan burger button-nya tadi yang ada di top bar. Setelah top bar selesai, bagian sidebar diatur dalam kelas tepi. Bagian tepi ini akan ditampilkan display-nya dalam bentuk flex. Flex-nya ini berbentuk kolom agar nanti ditampilkan merentang secara vertikal ke bawah. Kemudian ini tulisannya diatur opacity-nya 0,8. Namun ketika nanti di hover, kursornya diarahkan ke tulisannya akan berubah menjadi 1. Untuk memberikan efek jika tulisan itu bisa ditekan gitu. Kemudian kelas tengah untuk mengatur bagian yang tengah diberikan aturan sebagai berikut. Kemudian ada kelas action button. Action button ini untuk mengatur tombol yang menuju our project atau menuju background kita tadi. Nah, kemudian ada kelas bawah. Kelas bawah ini digunakan untuk mengatur foto profil tiap anggota kami yang berada di bawah yang bisa diklik untuk membawa ke profil kita masing-masing. Seperti ini. Nah, yang kelas bawah akan ditampilkan secara flexing. Flexnya tetap vertikal, namun flex wrap-nya dinyalain. Flex wrap ini agar nanti kan anggotanya ada 11. Kalau tidak muat di satu layar akan dilanjutkan flex di bawah gitu. Untuk ketebalan tiap kotaknya 180 pixel. Kemudian setelah itu ada media query. Ini itu untuk jika websitenya dibuka pada device yang kurang dari 1000 pixel, ada beberapa tampilan yang akan berubah. Seperti ukuran font, panjang sidebar, dan menonaktifkan float untuk gambar yang ada di bagian tengah, supaya tidak ditampilkan di sebelah kanan, melainkan ditampilkan di bawahnya. Nah, untuk style galeri, style project, dan person, ini juga mirip seperti yang style.css tadi yang untuk mengatur home. Yang berbeda hanya
ukuran gambar, video, dan ukuran font saja pada beberapa bagian. Nah, berikut adalah JavaScript dari website kelompok kami. File JavaScript ini hanya berisi satu fungsi saja yang bernama fungsi tutup. Nah, fungsi tutup ini berguna untuk menyembunyikan dan menampilkan tepi website seperti ini. Jadi, fungsi tutup ini berguna untuk menyembunyikan tepi seperti ini dan menampilkan tepi website seperti ini. Nah, pada fungsi tutup ini terdapat dua konstanta. Yang pertama adalah konstanta button. Nah, pada konstanta button akan dicari dari dokumen dengan kelas menu toggle. Nah, menu toggle ini adalah bagian sini dari website. Jadi 3 garis yang berjajar ini adalah menu toggle. Nah, selanjutnya ada juga konstanta nav. Nah, konstanta nav ini akan dicari dari dokumen dengan kelas isi. Nah, kelas isi itu adalah mencangkup bagian tepi website ini dan bagian kontainer website ini ke bawah ini. Jadi itulah bagian isi website. Nah, selanjutnya ketika button diklik, maka file CSS untuk bagian nav akan ditambahkan kelas metu. Nah, kelas metu sendiri ini akan mentranslasikan. Jadi kelas metu ini akan mentranslasikan isi sebanyak minus 120 pixel pada sumbu X. Jadi nanti kelas isi akan digeser 120 pixel ke arah kiri. Nah, untuk tampilannya pada website seperti ini. Jadi ketika button diklik, maka isi akan digeser 120 pixel kiri. Dan ketika kita klik lagi, maka akan kembali ke semula. Gitu guys.